Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semuanya. Ketemu lagi dengan saya Sarah Nur Latifah, CGP Makassar, angkatan kedua. Baiklah, hari ini saya akan sharing mengenai nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Teman-teman guruku semuanya, sebagai seorang guru, kita tentu tidak lepas dari menggerakkan manusia-manusia lainnya. Maka dari itu sebelum kita menggerakkan, tentu kita harus bergerak, lalu kemudian menggerakkan orang lain. Maka sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi guru penggerak. Nah, sebagai seorang guru penggerak, nilai-nilai apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah mandiri, kemudian kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Dengan kemandirian, setidaknya kita bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Minimal mandiri untuk melakukan sesuatu, mandiri untuk mengembangkan diri, hingga akhirnya bisa menjadi teladan, bisa bergerak dan menggerakkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Seorang guru tentu harus bisa mengevaluasi dirinya, melihat apa-apa saja yang telah dilakukannya, yang mana yang perlu diteruskan dan yang mana yang perlu dikembangkan. Seorang guru tentu haruslah bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak dan tentu bisa berinovasi hingga menghasilkan ide-ide yang terbaru, terutama di dalam pendidikan. Dan nilai yang terakhir adalah berpihak pada murid. Karena ingatlah, murid kita adalah fokus kita. Dengan nilai guru penggerak ini, seorang guru akan melakukan perannya sebagai guru penggerak dimulai dari yang pertama, minimal menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak haruslah bisa menyiapkan kelasnya, bisa menyiapkan kurikulum pembelajarannya, bisa menyiapkan apa saja yang kira-kira dibutuhkan bagi pengembangan potensi murid-murid mereka. Yang kedua adalah seorang guru penggerak harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana mengajak teman-teman yang lainnya untuk juga menjadi guru penggerak dan melakukan perubahan di sekitar. Yang ketiga adalah bisa menjadi coach bagi guru lainnya, terutama jika ada teman-teman yang mengalami kendala di dalam pembelajarannya. Kemudian yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar sesama guru. Nah, tentu peran yang terakhir dan paling utama adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid-murid kita. Karena seperti kata Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu adalah ingarsa sang tulada, ingmadya mangun karsa, dan tuturi handayani. Maka seorang guru tentu haruslah bisa menjadi contoh di depan mereka, memberikan semangat di tengah-tengah mereka, dan di belakang mereka memberikan daya kekuatan, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan untuk pengembangan murid-murid. Jika kita mengibaratkan murid-murid kita adalah bongkahan gunung es ini, maka karakternya yang kecil yang tampak di permukaan air ternyata merupakan kontribusi dari bongkahan besar yang tidak tampak di bawah air ini. Ibarat murid-murid kita adalah bongkahan es ini, maka guru penggerak memberikan kontribusi terhadap lingkungan besar yang ada di bawah permukaan air ini. Karena seorang guru bisa menyiapkan keteladanan yang konsisten, bisa menyiapkan sistem atau aturan yang konsisten, yang akhirnya membangun perilaku murid-murid kita, yang menjadi kebiasaan mereka, dan akhirnya menjadi karakter mereka. Karakter yang tentu kita harapkan membuat mereka menjadi manusia-manusia kuat yang memiliki profil Pancasila. Oke teman-teman guru semuanya, sebagai seorang guru penggerak, mari kita selalu memperhatikan dua hal ini ya.
Yang pertama adalah nilai kita sebagai guru penggerak, dan dengan nilai ini mari kita lakukan peran kita sebagai guru penggerak. Nah, strategi apa sih yang bisa kita tempuh? Kita bisa saja melakukan strategi ini, misal dengan mengembangkan diri, baik kompetensi dan karakter, membangun komunikasi efektif, mendorong, mendampingi, dan menjadi panutan murid-murid kita, menempatkan diri sebagai teman berbagi, menyusun perencanaan yang matang, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan sebagainya. Seorang guru penggerak bisa bekerja sama dengan banyak orang. Yang pertama tentu murid kita sebagai fokus pendidikan. Yang kedua adalah rekan-rekan guru kita untuk saling mengembangkan diri dan menjadi guru penggerak. Yang ketiga, pimpinan yang bisa mendukung dan bisa berkolaborasi untuk membangun dan membuat program-program pendidikan di sekolah kita. Yang keempat adalah teknik yang memberikan dukungan secara teknis. Yang kelima adalah orang tua yang tentu membantu kita melakukan pendidikan dari rumah. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Karena ingat, pendidikan murid kita terbentuk tidak hanya di sekolah, tetapi di seluruh lingkungan murid-murid kita. Baiklah teman-temanku semua, mari kita membangun mimpi murid-murid kita, agar murid-murid kita tidak hanya menjadi tumbuh dengan biasa-biasa saja, tapi dengan pendidikan mereka bisa tumbuh dengan baik. Quotes hari ini, menumbuhkan karakter itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsisten, dan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan kesungguhan dalam pengelolaannya. Semangat semuanya, karena kita tentu harus mengingat bahwa murid-murid kita, mereka adalah masa depan. Dan masa depan tersebut, kitalah yang berkontribusi sebagai guru-guru mereka. Maka dari itu, ingatlah teman-teman semuanya, kita harus selalu bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa